Ini adalah rekaman CCTV yang Anda lihat yang dilingkari ini adalah Jessica Kumala Wongso, terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dan ini kalau dilihat Jessica sudah duduk di Cafe Olivier, ini mejanya nomor 54. Nah ini terlihat, ini kalau Jessica itu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya dan ini di tengah-tengah kalau Anda lihat itu sebenarnya memang ada penutup karena memang ada seperti ada daun-daun begitu di situ yang memang satu garis lurus dengan CCTV yang jaraknya dari meja Jessica itu sekitar 12 meter. Jadi memang kalau di zoom in itu akan pecah pikselnya seperti Anda lihat saat ini. Rekaman CCTV inilah yang diputar dalam persidangan terdakwa Jessica Kumala Wongso hari ini yang masih juga berlangsung sampai hari ini di mana menghadirkan saksi ahli digital forensik dari Mabes Polri. Kita langsung lihat saja ini beritanya di mana sidang yang tadinya memang mendengarkan mendengarkan keterangan saksi ahli dari Mabes Polri ini memang menjelaskan tadi seperti Anda lihat ini posisi dari CCTV namanya AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar yang menilai ini ada beberapa gerakan Jessica yang dinilai ini mencurigakan. Ini dari sejak masuk Cafe Olivier terutama saat Jessica ini berulang kali menoleh ke meja 54, mejanya dia itu saat memesan koktail. Jadi dia pesan koktail itu di barnya di area di Cafe Olivier tersebut. Kemudian saat pelayan meletakkan daftar menu di ujung meja, namun daftar menu itu diletakkan sejajar dengan beberapa kantong kertas oleh Jessica. Jadi dia datang ke Cafe Olivier itu sudah bawa kantong kertas bersama dengan tasnya dia. Dan saat Jessica terlihat mengambil sesuatu dari dalam tasnya, kemudian memindahkan gelas es kopi Vietnam ke posisi tengah meja yang menjadi tempat duduk Wayan Mirna. Kemudian juga ada satu kejanggalan lagi di mana sebelumnya tidak ada sedotan di gelas tersebut, namun ketika sudah dilihat dalam CCTV itu sedotannya sudah ada. Kita langsung saja bergabung dengan reporter Metro TV yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Clara Masita. Clara, kesaksian apa yang cukup menyudutkan Jessica di sini dari ahli digital forensik Mabes Polri? Ya, memang hari ini merupakan sidang ke-12 terdakwa Jessica Kumala Wongso atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi di Cafe Olivier, Jakarta Pusat. Nah, dalam sidang dihadirkan saksi ahli digital forensik dari Mabes Polri untuk memberikan kesaksian serta pengamatan barang bukti video CCTV dari Cafe Olivier. Saksi ahli digital forensik Mabes Polri Muhammad Nuh mengungkapkan bahwa pada menit 16.30 hingga 17.18 merupakan waktu yang paling kritis karena sudah tidak ada orang lain yang menghampiri Jessica sehingga es kopi Vietnam yang memang dipesan untuk Wayan Mirna benar-benar di bawah penguasaan Jessica Wongso. Pada menit 15.30 Jessica datang lalu keluar kembali dengan membawa tas masuk ke dalam Cafe Olivier berupa tas kertas berwarna biru. Namun setelah itu Jessica duduk dan memesan meja, yaitu meja nomor 54. Lalu ia pergi ke bar untuk memesan minuman, yaitu 2 buah koktail dan 1 buah kopi Vietnam. Saksi ahli digital forensik melihat gerak-gerik dari Jessica yang sangat mencurigakan. Jessica berkali-kali melihat ke arah meja bernomor 54 ketika tengah memesan minuman. Setelah memesan minuman, Jessica kembali ke meja nomor 54 dan mengganti posisi duduk. Sebelumnya Jessica duduk di pinggir meja, namun akhirnya pindah ke tengah hingga mendapatkan posisi yang memang menutupi CCTV karena ada juga tanaman di sekitaran CCTV tersebut. Posisi ini menyulitkan, sehingga tidak bisa dilihat apa yang sedang dilakukan oleh Jessica dalam posisi duduk tersebut. Selanjutnya pelayan mengantar kopi Vietnam yang dipesan Jessica, yaitu ketika kopi tiba Jessica menggeser tas kertas yang dibawanya dan diperkirakan pada saat menggeser tas kertas tersebutlah ada tindakan yang dilakukan oleh Jessica namun tidak dapat dilihat oleh CCTV. Selanjutnya Jessica terlihat mengeluarkan sesuatu benda dari tasnya namun tidak dapat diidentifikasi benda apa yang memang dikeluarkan dari tas tersebut. Pergerakan Jessica tidak terlihat. Jessica menggeser gelas. Oke. Ya Andini, sekian laporan yang dapat saya berikan.
Kembali ke Anda di studio. Terima kasih. Kita akan simak dulu perkembangan terbaru dari persidangan kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 9 pagi tadi. Nah, persidangan hari ini menarik perhatian banyak orang karena memang dihadirkan ahli digital forensik yang akan membeberkan seperti apa kronologi kejadian pada tanggal 6 Januari melalui kamera CCTV yang terpasang di Cafe Olivier. Nah, di dalam persidangan kali ini ahli juga membeberkan mengenai 15 menit krusial pada saat peristiwa terjadi, yaitu pada pukul 16.30 hingga 16.45 bagaimana gerak-gerik dari Jessica Kumala Wongso. Dan ini juga menurut pengakuan dari ahli sebelumnya pada sidang minggu lalu, yaitu ahli toksologi forensik yang dikatakan bahwa kemungkinan pelaku memasukkan racun pada waktu yang krusial, yaitu 16.30 hingga 16.45. Dan kita juga akan bergabung bersama dengan reporter kami yang saat ini memantau jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ada Marsyalina Gita. Kita akan bergabung dengan Gita. Ya, apa keterangan yang menarik dari saksi ahli ketika membeberkan waktu yang krusial antara 16.30 hingga 16.45? Iya, banyak sekali keterangan menarik yang tentunya ini juga menarik perhatian, baik itu dari majelis hakim, jaksa penuntut umum, kuasa hukum Jessica, bahkan juga keluarga dari Mirna yang hadir dalam persidangan. Ada beberapa fakta tadi yang disampaikan oleh saksi ahli digital forensik, mulai dari pukul ini yang paling krusial adalah pada pukul 16.30 hingga pukul 17.22. Tadi disampaikan oleh saksi ahli digital forensik bahwa dalam rentan waktu antara 16.30 hingga 17.22 es kopi Vietnam ini dalam penguasaan Jessica Kumala Wongso. Mengapa dikatakan sebagai waktu atau penguasaan dari Jessica Kumala Wongso? Karena pada pukul tersebut tidak ada orang lain lagi yang berada di meja nomor 54, tempatnya meja yang diduduki oleh Jessica Kumala Wongso. Beberapa kejanggalan tadi cukup menarik perhatian pada saat disampaikan oleh saksi ahli digital forensik yang menyatakan bahwa pada saat Jessica Kumala Wongso duduk, sebelumnya Jessica Kumala Wongso ini duduk berada di ujung sofa. Namun kemudian ia berpindah ke arah tengah sofa dan ini berarti posisinya sejajar dengan pohon dan CCTV. Ini mengapa akhirnya sulit sekali untuk melihat secara jelas, secara clear jika Jessica Kumala Wongso melakukan sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam es kopi Vietnam yang kemudian akhirnya diminum oleh Iwayan Mirna Salihin. Berikut kita akan simak cuplikan dari persidangan dan juga pernyataan yang diberikan oleh saksi ahli digital forensik. Lek ke kiri, terus sambil jalan terlalu besar, agak mundur ya. Terus jalanin, menoleh ke kanan, jalanin lagi. Menoleh ke kiri lagi, pegang rambut sambil menoleh ke kiri. Menoleh ke kiri, ketelat lagi, menoleh ke kanan, terus lagi jalanin terus. Menoleh ke kiri lagi. Ada beberapa kegiatan menoleh ke kanan ke kiri, tidak hanya sekali. Itu pada pukul 16.32.31. Iya. Coba lihat tangannya tuh, itu apa itu? Iya. Pada pukul 16.13, terdakwa memindahkan gelas kopi ke ujung meja. Iya. Pada pukul 16.13. Ya, memindahkan gelas kopi yang tadi ada di depan dia, dipindahkan ke ujung jauh. Oh. Jadi kan dia di duduk tengah. di dekat di sini, di dekatnya paper bag. Tadinya kopi di mana? Tadi kopi di sini. Ini kopi yang tadi dihidangkan di dekat dia. Ya. 16.13 dipindahkan ke sini yang mulia. Diletakkan. Coba ulangi gerakannya. Pada pukul 16.13. Ya, itu dia, kita lihat sama-sama kopi. Iya. Kopi dipindahkan ke ujung, yang mana pada saat itu masih terhalang sama paper bag yang satu, yang di jauh. Yang satu? Yang digeser di awal. Yang paling pinggir? Iya, betul sekali. Itu gelas kopi yang dipindahkan, yang nanti kalau kita lihat rekamannya, gelas itulah posisi yang sama diminum sama korban.
Keterangan yang diberikan saksi ahli digital forensik ini begitu menguatkan sekali dan ini cenderung lebih mendorong jika Jessica Kumala Wongso bersalah atas kasus ini. Karena jika tadi kita melihat dalam rekaman CCTV, kemudian juga yang disampaikan oleh pernyataan dari saksi ahli digital forensik, saya akan mengilustrasikan khususnya ada 3 hal yang begitu janggal sekali. Pertama, ini terkait dengan Jessica Kumala Wongso yang berpindah duduk dari yang sebelumnya di ujung kemudian di tengah dan ini menghalangi CCTV untuk melihat secara clear. Kemudian yang kedua yang janggal adalah bahwa paper bag atau tas bawaan yang dibawa oleh Jessica Kumala Wongso ini diatur sedemikian rupa di dalam meja sehingga ini bisa menghalangi atau menutupi 2 gelas koktail dan 1 gelas es kopi Vietnam. Dan yang ketiga yang paling janggal adalah pada saat Jessica Kumala Wongso melakukan pergerakan tangan dari tas, walaupun ini tidak terlihat secara kasat mata apa sebenarnya yang dilakukan, namun pada saat ia sudah membawa sesuatu dari tasnya, dia mengambil sesuatu dari tasnya, kemudian ia seperti melakukan atau meletakkan sesuatu dalam es kopi Vietnam dan es kopi Vietnam tersebut dipindahkan. Dari yang awalnya di depan Jessica Kumala Wongso, ia pindahkan ke meja tengah atau khususnya di sebelah tengah yang akhirnya ini diduduki oleh Iwayan Mirna Salihin dan kemudian Iwayan Mirna Salihin ini meminum es kopi Vietnam dan terjadilah kejadian Iwayan Mirna Salihin tewas setelah meminum es kopi Vietnam. Ini beberapa fakta-fakta yang tadi disampaikan karena menariknya bahwa saksi ahli digital forensik ini bukan hanya menjelaskan secara frame per frame atau video per video, namun ia menjelaskan secara pixel, secara di zoom, kemudian dijelaskan kembali karena kalau secara kasat mata kita tidak bisa melihat dengan clear, maka dari itu di zoom kembali dengan menggunakan pixel dan setelah itu baru diberikan keterangan lebih lanjut oleh saksi ahli digital forensik. Sumi. Ya Gita, apakah ada perbedaan keterangan dari saksi hari ini dengan pengakuan dari Jessica pada persidangan sebelumnya? Iya, tadi sebenarnya kami juga sudah menanyakan terlebih lanjut kepada kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Lagi-lagi, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, yakni Otto Hasibuan tadi menyatakan bahwa ini bukanlah rekaman CCTV yang asli. Mengapa? Karena ia nyatakan bahwa tadi saksi ahli digital forensik menyatakan bahwa rekaman CCTV ini ia cloning atau ia copy dari penyidik, kemudian baru diteliti. Nah, tadi beberapa hal yang kemudian akhirnya dinyatakan oleh pihak dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menyatakan bahwa ini bukanlah rekaman CCTV yang asli sehingga ia menyatakan semua keterangan yang diberikan oleh saksi ahli digital forensik ini banyak sekali ada yang ketidakbenarannya sehingga ia memutuskan harus ada rekaman CCTV yang asli kemudian baru dilanjutkan kembali persidangan. Dan saat ini persidangan tengah istirahat terlebih dahulu dan akan dilanjutkan sekitar pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat untuk mendengarkan kembali pernyataan dari saksi ahli digital forensik dan juga saksi ahli forensik yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Terima kasih Shalina Gita untuk informasinya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan